Tapi mengapa banyak sekali orang-orang yang sulit sekali untuk bisa mensyukuri apa yang mereka dapatkan atau apa yang hadir di dalam kehidupannya. Padahal di dalam Al-Quran itu sudah jelas sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya harap teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan kewarasan dalam menjalani realitas kehidupan ini. Setiap orang pasti mendambakan hidup bahagia dalam menjalani realitas kehidupan yang dialami. Kebahagiaan adalah langkah awal kita untuk bisa meraih keberhasilan dan kesuksesan. Pantas saja bagi kita umat muslim selalu mengakhiri doa kita agar diberikan keselamatan dunia dan akhirat. Wa fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nah, di sini pada video kali ini kita akan coba untuk berbagi tentang 5 pembuka jalan untuk kebahagiaan. Kita akan coba untuk mengaplikasikan 5 jalan untuk pembuka kebahagiaan. Karena kebahagiaan ini adalah yang didambakan, yang diinginkan oleh kita dalam menjalani realitas kehidupan ini. Ya, kita akan melihatnya satu persatu. Mudah-mudahan kita bisa mengaplikasikannya dalam menjalani realitas kehidupan ini agar kita bisa lebih damai, lebih tenang, dan tentunya bahagia dalam menapaki dan menjalani kehidupan ini. Yang pertama, bersyukur. Syukurilah apa yang ada pada diri kita, apapun yang hadir di dalam hidup kita. Karena bersyukur adalah salah satu cara untuk kita bisa berdamai dengan keadaan kita. Bersyukur adalah derajat tertinggi dalam sebuah proses penghambaan. Bersyukur juga sebagai bentuk rasa terima kasih kita kepada Sang Pemberi kehidupan, pada Sang Pencipta, pada Sang Pemberi. Dengan berterima kasih, kita sudah bisa untuk menerima apapun yang kita jalani dalam atau kita alami dalam kehidupan ini. Tapi mengapa banyak sekali orang-orang yang sulit sekali untuk bisa mensyukuri apa yang mereka dapatkan atau apa yang hadir di dalam kehidupannya. Padahal di dalam Al-Quran itu sudah jelas sekali, ya, sudah jelas sekali di dalam Al-Quran itu banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang bersyukur. Salah satunya adalah surat Ibrahim ayat ke-7. Kalau kita mampu bersyukur, maka kita akan ditambahkan nikmat kita berkali-kali lipat. Dengan bersyukur juga itu adalah bentuk rasa terima kasih kita kepada Sang Pemberi. Dan bersyukur bisa membuat kita menjadi bahagia. Dengan syukur ini juga kita akan bisa mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Yang kedua, akan bisa tebarkan kebaikan. Ya, yang kedua ini adalah kita tebarkan kebaikan kepada semua orang, maka
orang-orang akan baik kepada kita. Berbaiklah dan sayangilah semua orang, maka apapun yang ada di bumi dan di langit akan menyayangi kita. Kalau kita melirik hadis riwayat Tirmizi, di sana sudah dijelaskan kalau kita menyayangi orang lain, maka kita akan disayangi oleh Ar-Rahman, oleh Allah SWT. Maka dari itu, mari kita sama-sama untuk belajar menebarkan kebaikan, karena hukum kehidupan itu adalah memberi dan menerima. Jika kita memberi seseorang, maka kita akan menerima. Karena filosofi hidup itu sejatinya adalah give and receive, beri dan menerima. Yang ketiga, ketika kita mau bertindak, maka kita harus berpikir dulu sebelum bertindak. Ini yang ketiga. Jika kita mau melakukan sesuatu hal perbuatan atau pekerjaan, maka kita harus melihat dulu apakah benefitnya atau manfaatnya yang akan kita lakukan itu bermanfaat untuk diri kita dan orang lain. Ketika kita sudah bisa menebarkan manfaat ke orang lain, kita bisa membantu orang lain, maka di sanalah kebahagiaan itu akan terasa. Karena kebahagiaan itu bukan dicari-cari, tapi kebahagiaan itu kita rasakan dan kita alami di dalam diri kita. Makanya mari kita sama-sama bermanfaat untuk diri kita sendiri dan orang lain, karena itulah intinya kehidupan. Karena kita adalah makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri. Maka ketika kita sudah bisa bermanfaat atau memberikan manfaat kepada orang lain, maka itulah kebahagiaan tersendiri yang kita rasakan. Yang keempat, milikilah spiritualitas yang tinggi. Ketika kita memiliki spiritualitas yang tinggi dengan ketawakalan yang sempurna, maka kita bisa menjadi manusia yang lebih baik. Kita pasrahkan, kita bertawakal pada Allah SWT. Kita pasrahkan semua apa yang menjadi keluh kesah kita, apa yang menjadi problem kita kepada Sang Pembolak-balik hati. Jika kita sudah memasrahkan hidup kita kepada Sang Pemilik kehidupan, maka semua urusan kita akan diambil alih. Kebahagiaan itu adalah rezeki. Rezeki itu sejatinya adalah pemberian. Ar-rizqu huwa al-ata'u. Maka rezeki, kebahagiaan itu adalah sebuah rezeki. Kebahagiaan itu adalah rezeki. Maka menikmatilah dan jalanilah dan syukurilah kehidupan ini agar kita bisa lebih tenang. Yang kelima, tetaplah istiqomah dalam berbuat kebaikan di jalan kebenaran. Ketika kita tetap berbuat baik di jalan kebenaran, kita selalu istiqomah dalam kebaikan, maka kita akan merasakan kebahagiaan itu. Dengan kebaikan ini kita bisa berikan dampak positif terhadap hati kita, terhadap jiwa kita, karena kebahagiaan itu adanya di hati kita. Ketika kita tetap berbuat baik, karena jalan kebaikan itu adalah ketika kita bisa bermanfaat dan tidak merugikan orang lain. Nah, dari beberapa pembuka jalan kebahagiaan tadi, jika kita sudah mampu untuk coba mengaplikasikannya dalam
menjalani realitas kehidupan ini, maka akan terasa lebih mudah untuk meraih kebahagiaan ini.